Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kalau Anda tinggal atau kerja di Jakarta dan sekitarnya, pasti hafal banget lah ya sama ritual pagi atau sore kejebak di lautan kendaraan. Rasanya tuh, frustrasi, capek duluan sebelum ngapa-ngapain. Dan kayaknya makin kesini makin parah aja, bener gak sih? Nah, kali ini kita mau coba kupas tuntas nih masalah kemacetan kronis Jakarta ini. Kita udah kumpulin banyak banget sumber, data-data terbaru, pandangan ahli. Ya pokoknya kita coba bedah deh, sumbernya macam-macam ya. Ada artikel, riset transportasi, data statistik dari BPS, polisi, terus ada pandangan pakar-pakar yang sering kita dengar namanya, sampai liputan mendalam juga ada. Lengkap lah. Tujuan kita hari ini bukan cuma ngeluh bareng ya, tapi kita pengen bener-bener paham gitu akarnya di mana sih? Solusi yang udah ada gimana? Ada yang efektif, ada yang belum. Dan yang penting, ada harapan nggak sih buat Jakarta lebih lancar ke depannya? Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Oke, pertama-tama nih, biar kita satu frekuensi soal seberapa parah masalahnya. Ini bukan cuma nggak nyaman biasa loh. Secara global aja, Jakarta ini udah kayak langganan juara macet. Sumber Anda dari INRIX tahun 2024 bilang kita peringkat 8 termacet sedunia. 8 dunia loh itu. Iya kan? Dan nomor 2 di Asia, cuma kalah sama Istanbul. Kebayang nggak? Kecepatan rata-rata di jam sibuk itu katanya cuma 20 km per jam. Aduh, rasanya lari pagi lebih cepat kali ya. Bisa jadi sih. Dan itu baru soal kecepatan ya. Nah, dampaknya nih yang bikin geleng-geleng kepala. Sumber Anda ngitung nih, rata-rata orang di Jakarta itu kehilangan waktu 89 sampai 117 jam setahun. Setahun ya? Iya. Setahun, hanya karena macet di jam sibuk. Itu kalau dihitung-hitung, ya ampun hampir 5 hari penuh loh, cuma buat diam di jalan. 5 hari kerja itu hilang begitu saja. Belum lagi kalau dihitung duitnya. Kerugian ekonomi, katanya nih, bisa sampai 100 triliun per tahun. Wow. Saya aja pas baca ini, 100 triliun. Ternyata benar, itu setara 6 kali biaya bangun MRT fase 1. Gila nggak sih biayanya? Itu angka yang luar biasa besar ya. Iya. Dan seringkali nggak kita sadari sebesar itu dampaknya secara ekonomi. Iya, dan itu belum ngitung dampak yang nggak kelihatan langsung loh. Stres di jalan, capek mental, energi habis duluan, belum potensi depresi, produktivitas kerja turun. Betul. Belum lagi polusi udaranya. Nah, iya. Sumber Anda nyebut kendaraan bermotor itu nyumbang lebih dari 40% polusi udara Jakarta. Jadi ini masalahnya udah kemana-mana ya, serius banget. Tepat sekali. Dan penting juga kita lihat konteks Jakartanya sendiri ya. Kenapa sih kok bisa separah ini? Ada beberapa faktor kunci. Pertama, seperti disebut sumber Anda dari BPS 2025, penduduknya itu 10,6 juta jiwa lebih. Tapi wilayahnya kecil, cuma 664 km persegi. Padat banget. Jadi orangnya banyak, tempatnya segitu aja ya? Orang dari Bodetabek, bahkan dari luar Jawa, buat datang kerja tiap hari. Oh, jadi ada arus orang masuk keluar Jakarta setiap hari yang gede banget ya? Gede banget. Pergerakan harian ini volumenya luar biasa dan terkonsentrasi di jam-jam tertentu. Ini yang bikin bebannya berat banget di jalan. Oke. Kalau gitu, akar penyebab utamanya apa aja nih berdasarkan sumber-sumber yang kita punya? Yang paling sering kedengeran sih jumlah kendaraan pribadi ya. Nah, itu dia. Ledakan jumlah kendaraan pribadi. Angkanya itu bikin merinding kalau kita lihat detailnya. Gimana tuh angkanya? Data akhir 2024 itu nunjukin ada tambahan sekitar 850 ribu unit kendaraan baru setahun. Setahun 850 ribu? Iya, kalau di rata-rata per hari itu ada 2.500 sampai 3.000 motor dan mobil baru. Tiap hari, nambah terus di jalanan Jakarta dan sekitarnya. Ya ampun, tiap hari nambah segitu banyak, pantesan aja ya. Belum lagi gampangnya kredit, DP murah itu kan. Bikin orang makin pengen punya kendaraan. Betul, itu juga faktor pendorong. Nah, sementara kendaraannya nambah gila-gilaan, kapasitas jalannya gimana? Nambahnya lambat banget, jauh nggak sebanding. Ibaratnya, keran airnya kenceng, gelasnya segitu-gitu aja ya. Persis, analogi yang pas itu. Lalu ada fenomena lain yang menarik nih, disebut induced demand, permintaan terinduksi. Ah iya, induced demand. Saya baca juga itu di salah satu riset. Jadi kalau kita bangun jalan baru, bukannya lancar, malah bikin orang makin banyak naik mobil, karena mikir bakal lancar, gitu ya. Ujung-ujungnya macet lagi. Tepat, itu konsepnya.
Jadi bangun jalan baru itu seringkali bukan solusi jangka panjang. Malah bisa memicu kemacetan baru di tempat itu atau memindahkannya ke tempat lain. Lingkaran setan jadinya. Wah, rumit juga ya. Dan ini nyambung ke faktor lain. Kondisi angkutan umum kita secara historis. Coba kita ingat-ingat deh. Gimana tuh maksudnya? Dulu kan, angkutan umum di Jakarta itu citranya ya gitu deh. Kurang nyaman, kadang nggak aman, rutenya bikin bingung, pindah-pindah moda repot, nggak tepat waktu. Iya sih, bener juga. Jadi orang mikir, ya udah mending bawa kendaraan sendiri aja, biar pasti gitu ya, meskipun macet. Nah, itu dia. Persepsi itu kuat banget dan butuh waktu lama buat mengubahnya. Keluhan yang sering muncul di survei pengguna kan, naik umum lebih lama, ribet, kadang ikut macet juga. Terus soal first and last mile itu juga sering banget disebut di sumber-sumber ini. Susahnya nyampe ke stasiun atau halte dari rumah, atau sebaliknya. Betul sekali. Ini krusial tapi sering terlupakan. Mungkin stasiunnya nggak jauh-jauh amat, tapi kalau jalan kakinya nggak enak, trotoarnya rusak, nggak ada peneduh, atau nggak ada angkot kecil yang nyambung ke perumahan, orang jadi males. Lebih gampang keluarin mokor dari garasi ya? Jauh lebih gampang. Terakhir, satu lagi akar masalahnya itu tata ruang kota kita. Terpusat banget. Maksudnya gimana tuh? Kantor pusat bisnis itu ngumpulnya di situ-situ aja. Sudirman, Kuningan, Tamrin. Sementara orang tinggalnya nyebar sampai ke Depok, Bekasi, Tangerang. Akibatnya ya tiap pagi semua bergerak ke satu arah, solenya balik lagi. Arus raksasa. Oke, jadi kompleks banget ya penyebabnya. Saling terkait semua. Nah, sekarang kita coba lihat solusinya yuk. Katanya ada 2 strategi besar nih. Pull sama push. Tarik orang ke angkutan umum dan dorong orang keluar dari kendaraan pribadi. Kita bahas yang pull dulu deh. Apa aja yang udah jalan? Oke, strategi pull. Yang paling kelihatan mata pasti Transjakarta. TJ ya. Jaringan BRT-nya kan terpanjang di dunia katanya. Iya, TJ ini gede banget ya perannya. Banget, penumpangnya aja 1,2 juta per hari. Atau 371-372 juta setahun di 2024. Udah ada upaya integrasi Jaklingko, terus bus listrik juga mulai banyak. Tapi tantangannya juga masih ada kan ya? Saya sering lihat tuh, jalur busway masih aja diserobot, terus kalau jam sibuk penuhnya minta ampun. Kadang nunggu busnya juga lama. Sumber Anda ngasih skor 7/10 ya? Lumayan, tapi kayaknya ada catatan penting soal pemerataan layanan ya? Betul, itu poin penting. Skor 7 itu mungkin rata-rata ya. Tapi kualitas layanan antar koridor TJ itu bisa beda jauh. Ada riset yang menyoroti itu. Oh gitu ya. Jadi di koridor utama mungkin bagus, tapi di rute-rute pengumpan masih banyak PR. Bisa dibilang begitu, frekuensi bus, sterilisasi jalur di luar koridor utama itu masih jadi tantangan besar. Jadi pengalaman orang bisa beda-beda banget tergantung rutenya. Nah kalau yang ini, MRT Jakarta, ini sering disebut game changer. Ah ya MRT. Saya juga suka naik MRT kalau pas ke arah sana. Enak sih, cepat, bersih, adem. Nah itu dia keunggulannya. Cepat, nyaman, tepat waktu banget. Fase 1 Lebak Bulus HI itu sukses kan, penumpangnya terus naik. Sekarang fase 2A ke kota lagi dibangun, katanya udah lebih dari separuh progresnya per September 2025. Terus ada rencana jalur timur barat itu ya, yang katanya panjang banget. Iya, ambisius banget itu. Dari Banten sampai Jawa Barat lewat Jakarta. Lagi disiapin pendanaannya dari Jepang, target operasi bertahap mungkin sekitar 2031. Wah, potensinya gede banget ya buat ngurangin macet kalau itu jadi. Tapi ya itu tadi, PR-nya sekarang jangkauannya masih terbatas banget ya. Baru 1 jalur. Tepat, itu pantauan utangani sekarang. MRT baru akan benar-benar terasa dampaknya secara masif kalau jaringannya udah luas dan nyambung kemana-mana. Jadi potensinya tinggi, tapi butuh waktu dan duit banyak. Terus ada LRT juga kan? Ada yang LRT Jakarta di Kelapa Gading, ada yang LRT Jabodebek. Iya, LRT Jabodebek itu kan sempat ada isu teknis di awal ya. Gimana sekarang? Iya, sempat ada isu itu. Sekarang katanya fokusnya di peningkatan frekuensi, keandalan sistemnya, sama biar lebih enak kalau mau pindah moda di stasiun transit. Target penumpangnya lumayan sih, 27 juta di 2025 untuk LRT Jabodebek. Efektivitasnya masih berkembang lah, perlu dipantau terus. Jangan lupa KRL komuter lain juga ya. Ini mah udah jadi andalan jutaan orang dari dulu. Wah, KRL ini tulang punggung utama komuter Jabodetabek. Perannya vital banget. Tantangannya lebih ke integrasi di stasiun-stasiun besarnya, biar lebih nyaman. Sama yaitu, penuhnya luar biasa kalau jam sibuk. Tapi secara keseluruhan, ini efektif banget buat angkut orang banyak.
Terus gimana soal integrasi semua moda ini? Jaklingko itu gimana perkembangannya? Konsepnya kan keren banget tuh, mobility as a service. Konsepnya bagus banget. Idealnya kan, dari satu aplikasi kita bisa cek rute, beli tiket, lihat jadwal semua moda. TJ, MRT, LRT, sampai angkot. Riset bilang ini bisa banget dorong orang pindah ke umum. Tapi Apa nih? platformnya harus stabil, gampang dipakai, dan yang paling penting, infonya harus real time dan akurat. Posisi bus di mana, kapan datangnya. Nah, ini tantangannya sekarang, di kestabilan aplikasi sama akurasi datanya. Potensinya ada, skornya 6,510 lah kira-kira. Kerja, main, cukup jalan kaki, sepeda, atau naik angkutan umum jarak dekat aja dari stasiun, mengurangi butuh mobil atau motor. Di area yang udah mulai jalan, kayak Duku Atas, mulai kelihatan efeknya. Tapi secara umum seJakarta, implementasi TOD yang beneran terintegrasi itu masih terbatas banget. Skornya kecil kalau dilihat keseluruhan. Jadi banyak banget ya upaya POL ini. Investasinya pasti triliunan ini semua. Tapi ada satu data yang bikin saya agak kaget nih di ringkasan Anda. Walaupun semua ini udah ada, tingkat penggunaan angkutan umum secara keseluruhan itu katanya masih rendah banget ya. Cuma 10-22% dari semua perjalanan harian. Nah, itu dia poin krusialnya. Jauh banget dari target 55% di 2045. Ini artinya apa dong? Cuma narik orang aja nggak cukup gitu? Tepat sekali. Ini kesimpulan dari banyak ahli di sumber-sumber kita. Strategi pull itu penting banget, fondasinya, tapi nggak akan cukup kalau nggak dibarengi strategi push yang kuat dan konsisten. Kita harus bikin orang mikir 2 kali buat pakai kendaraan pribadi. Oke. Harus ada dorongan juga ya. Mari kita masuk ke strategi push ini. Yang paling kita kenal ya ganjil genap. Gimana nih penilaiannya? Efektif nggak sih? Ganjil genap ini ibaratnya kayak obat penurun panas sementara aja. Efektif sih ngurangin mobil di jalan itu pas jam itu, tapi ya cuma sebentar. Orang pintar kok nyari akal. Iya juga ya. Beli mobil satu lagi, atau pindah naik motor, atau geser jam berangkat, atau lewat jalan tikus. Nah, itu semua. Jadi efeknya nggak bertahan lama, dan kadang malah mindahin macet ke tempat lain. Banyak pakar bilang ini cuma kayak nempelin plester aja, di luka aja, Band-Aid solution. Scoringnya juga nggak tinggi, cuma 5-10. Terus ada soal parkir. Tarif progresif, terus ada rencana tarif berdasarkan emisi. Ini gimana? Nendang nggak? Konsepnya bagus. Bikin parkir mahal, terutama di pusat kota atau di kantor, itu bisa jadi insentif buat nggak bawa kendaraan. Tarif progresif udah ada di beberapa tempat, tapi ya itu, cakupannya belum luas, penegakannya juga kadang lemah. Masih banyak parkir liar, parkir gedung juga kadang masih murah. Jadi efeknya belum maksimal, masih rendah menengah lah. Perlu lebih berani lagi nerapin tarif yang benar-benar mahal. Nah, ini dia nih, biang kerok perdebatan. ERP, Electronic Road Pricing, alias jalan berbayar. Ini kan rencananya udah lama banget ya, dari 2006 katanya. Lama banget. Udah hampir 2 dekade nih wacana terus. Padahal potensinya disebut paling besar loh. Gimana tuh potensinya? Kenapa dibilang paling potensial? Raperdanya kan udah ada. Ngatur mau di jalan mana aja, jam berapa, bayar berapa. Hampir semua pakar transportasi independen, dari ITDP, akademisi kayak Prof. Sutanto, itu setuju kalau ERP ini cara paling efektif dan paling adil buat ngatur lalu lintas. Adilnya gimana? Kan disuruh bayar. Adilnya karena yang bayar itu ya yang pakai jalan pas lagi jam macet, di lokasi macet. Terus kuncinya, duitnya itu harus balik lagi buat ningkatin kualitas angkutan umum, buat subsidi tiket biar murah. Jadi yang pindah ke umum juga ikut merasakan manfaatnya. Siklusnya jadi positif. Tarifnya juga bisa dibikin dinamis. Pas macet banget ya mahal, pas sepi ya murah. Oh gitu ya konsepnya ya. Kedengarannya bagus sih. Tapi kok nggak jalan-jalan ya selama ini? Kenapa macet total implementasinya? Katanya sih karena politik sama penolakan warga. Nah, ini dia masalah utamanya. Kombinasi 2 hal itu. Pertama, jelas ada resistensi dari sebagian masyarakat, terutama pengguna mobil kelas menengah, yang ngelihat ini sebagai beban tambahan. Wajar sih ada kekhawatiran itu. Terus yang kedua? Yang kedua, dan ini mungkin lebih menentukan, itu kalkulasi politik. ERP ini dianggap kebijakan nggak populer. Berisiko banget buat citra pemimpin. Beda sama bangun jalan atau MRT yang kelihatan bagus. ERP ini kan kayak menghukum orang. Oh jadi takut nggak kepilih lagi gitu ya?
Kira-kira begitu. Makanya tiap mau pemilu atau ganti gubernur, isu ERP ini cenderung didinginkan, ditunda lagi pembahasannya. Padahal kalau beneran jalan, potensinya bisa 9 dari 10 loh efektivitasnya. Sayang banget kan? Sayang banget ya. Selain ERP, ada lagi nggak sih upaya push lain, kayak kawasan rendah emisi, atau pakai AI buat ngatur lampu merah? Ada kawasan rendah emisi, KRL udah ada di Kota Tua contohnya, tapi ya skalanya kecil banget, bisa dikembangin lagi sih ke area lain. Terus ITGS, sistem lampu merah pintar pakai AI, itu baru dipasang di sebagian kecil persimpangan, 65 dari 300-an lebih. Efektif nggak tuh ITGS? Ada klaim dari Pemprov katanya ini bantu perbaiki peringkat macet Jakarta versi TomTom. Dari peringkat 30 tahun 2023, jadi 90 di 2024. Artinya membaik, meskipun ya masih macet parah juga sih peringkat 90 itu. Tapi ya perlu dilihat lagi datanya lebih detail ya. Potensinya ada kalau dipasang di semua titik. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pandangan ahli nih, Pak Joko Setiowarno, Prof. Sutanto, ITDP, kesimpulan utamanya apa sih buat ngatasin macet Jakarta ini? Kesimpulannya selalu sama sih dari mereka semua, nggak ada peluru perak, nggak ada solusi tunggal, harus paket komplit. Kebijakan yang komprehensif, terintegrasi antara pull dan push, dan yang paling penting, dijalankan konsisten, nggak ganti-ganti terus tergantung siapa pemimpinnya. Paket komplit ya? Apa aja tuh isinya? Ada beberapa pilar utama. Pertama, integrasi total. Ini bukan cuma soal nyambungin rute atau tiket aja ya, tapi juga integrasi fisik, halte stasiun harus enak buat pindah moda, integrasi jadwal, info real time yang akurat tadi, dan solusi buat first last mile, trotoar aman, jalur sepeda nyambung, angkutan pengumpan sampai ke perumahan. Ini harus jadi satu kesatuan. Oke, integrasi total. Terus apa lagi? Kedua, kolaborasi lintas wilayah. Ini mutlak perlu. Jakarta nggak bisa sendirian. Orang kan geraknya nyebrang-nyebrang batas DKI, Bodetabek. Harus ada lembaga semacam Otoritas Transportasi Jabodetabek yang kuat dan punya wewenang buat ngatur semuanya secara terpadu. Kalau enggak, ya solusi DKI doang nggak akan cukup. Bener juga, orang Depok, Bekasi, Tangerang kan banyak banget yang kerja di Jakarta. Harus kerja bareng ya Pemda-Pemdanya? Harus banget. Nah, pilar ketiga, ini yang paling susah tapi paling nentuin. Keberanian politik atau political will. Nah, ini dia. Pemimpinnya harus berani ambil keputusan sulit, yang mungkin nggak populer sekarang, tapi bagus buat jangka panjang. Berani terapkan ERP, berani naikin parkir gila-gilaan, berani batasi orang punya mobil mungkin. Perlu komunikasi yang bagus juga ke publik. Kenapa ini perlu? Belajar dari London yang sukses atau Manchester yang gagal soal ERP. Jadi kuncinya di pemimpinnya ya, mau apa enggak gitu. Salah satu kunci terbesar. Dan terakhir ya perubahan pola pikir kita semua sebagai warga. Semua infrastruktur bagus, kebijakan keren, nggak akan jalan kalau warganya nggak mau ikut berubah. Tapi ya itu tadi, perubahan ini baru bisa terjadi kalau angkutan umumnya emang beneran lebih bagus. Lebih cepat, murah, nyaman, bisa diandalin. Kualitas layanan itu kuncinya. Oke. Jadi harus barengan ya, dari pemerintahnya berani, layanannya bagus, warganya juga mau berubah. Kalau kita coba bikin kayak peta jalan gitu, kira-kira tahapannya gimana nih biar realistis? Mungkin bisa kita bagi gini ya, jangka pendek 0-2 tahun ke depan lah. Fokusnya optimalin yang udah ada. Bikin CJ, KRL, LRT lebih sering, lebih nyaman, lebih pasti jadwalnya. Tambah angkutan pengumpan, tambah parkir park and ride yang enak, aplikasi Jaklingko dibikin stabil dan akurat, ganjil genap sama parkir ditegakkan lebih ketat, trotoar di sekitar stasiun halte dibenahin semua. Ini fondasinya. Oke, benahi yang ada dulu ya. Terus jangka menengah? Jangka menengah 3-5 tahun, target gedenya MRI fase 2A sampai kota itu selesai. Nah ini momen penting buat mulai terapkan ERP tahap 1. Mungkin di Sudirman Tamrin Kuningan dulu. Tapi harus jelas, duitnya buat apa? Buat subsidi tiket, buat perbaikan layanan, terus aturan TOD juga harus ditegakkan pas ada pembangunan baru dekat stasiun. Jadi mulai berani di tahap ini ya. Terus jangka panjangnya? Jangka panjang 5-10 tahun atau lebih. Harapannya MRT Timur Barat udah mulai jalan. Integrasi se-Jabodetabek udah mateng. Di bawah satu komando. IRP udah luas cakupannya, tarifnya dinamis. Nah kalau semua ini jalan bareng, baru deh kita bisa berharap lihat Jakarta yang beda. Orang nggak terlalu tergantung mobil pribadi lagi. Kualitas hidupnya lebih baik. Wah, kedengarannya bagus ya kalau bisa kayak gitu.
Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih ya obrolan kita. Macet Jakarta ini masalahnya ruwet, akarnya banyak. Di satu sisi, bagus sih. Udah banyak banget upaya bangun angkutan umum massal, integrasi juga terus diusahakan. Itu sinyal positif. Betul, ada kemajuan yang patut diapresiasi. Tapi, di sisi lain, tantangan terbesarnya itu ya ledakan kendaraan pribadi yang nggak berhenti-berhenti. Sama lambatnya penerapan kebijakan push yang bener nendang, kayak IRP. Sering banget mentok karena urusan politik atau takut ditolak warga. Gitu ya kira-kira. Saya rasa itu rangkuman yang pas. Cahaya di ujung terowongan itu ada. Potensinya kelihatan dari semua yang dibangun. Tapi cahaya itu cuma bisa kita capai kalau ada kombinasi kuat dan kemauan keras. Harus serius menarik orang ke angkutan umum yang bagus, sekaligus punya keberanian buat mendorong orang keluar dari mobil pribadi lewat kebijakan yang cerdas dan adil. Kalau nggak seimbang, ya kita cuma muter-muter aja, mindahin macet doang. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan, para pendengar. Kita semua kan ngerasain ya, berapa banyak waktu, uang, energi, bahkan kesehatan kita yang kebuang sia-sia karena macet tiap hari. Pertanyaannya, mungkin nggak sih udah saatnya kita sebagai warga, selain nuntut layanan publik yang lebih baik, juga mulai lebih terbuka buat mendukung atau bahkan ikut mendorong kebijakan-kebijakan berani tadi, kayak IRP atau parkir mahal misalnya, meskipun mungkin awalnya nggak nyaman, demi Jakarta yang lebih baik buat kita semua ke depannya. Gimana menurut Anda? Coba direnungkan ya.